Mount Everest itu ketinggiannya 8.848 meter. Sepanjang jalan banyak jenazah, Pak. Di Camp 3 ketinggian kurang lebih 6.500, Pak. Kita terkubur es, Pak. Karena badai, semuanya putih, tapi kita selamat. Puncak tidak tahan dengan suhu minus 50, seluruh jaringan tubuh saya itu kekurangan oksigen. Kalau menginjak tanah langsung, itu kayak seperti kesetrum, betul-betul totalitas. Selain penugasan di Everest, Jenderal pernah bertugas di Papua dan masih terlibat kontak tembak sama OPM. Beberapa kali kontak tembak. Saya di tengah sungai, saya ditembakin, dangdung, guling-guling. Saya sudah tidak ada takutnya. Komando, infanteri, wah. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini kami sedang bersama tamu yang spesial. Seorang perwira tinggi di TNI Angkatan Darat, dijuluki hantu rimba yang kenyang sama pengalaman penugasan negara terutama di operasi perang. Mulai dari ekspedisi Everest sampai Papua. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja. Ini dia Letnan Jenderal Iwan Setiawan, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri TNI Angkatan Darat. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam, Komando Infanteri Hantu Rimba Prajurit Sabta Marga. Pam, pam, pam. Wah, Pam, Putra Yuda Wastu Pramuka. Cari, dekati, hancurkan, rebut, dan menangkan hati dan pikiran. Waduh, keren banget. Memang ciri khas saya, Ciri khas. bukan saat ini, tapi dari dulu. Ya, sudah terkenal, ya memang gaya saya seperti ini, gaya kampung. Tapi tidak kampungan. Mudah-mudahan gaya kampung tapi yang amanah. Oke, itu tuh bentuk penyemangat atau motivasi bagi penyemangat untuk diri saya sendiri. Bahkan ya mungkin kawan kita yang berbicara atau bersilaturahmi dengan kita. Itu adalah salam persahabatan dan salam semangat. Dimanapun kita berada di situ harus ada getaran semangat. Oke, pam. Oke, Jenderal izin. Apabila kami menuliskan nama Iwan Setiawan di internet begitu, top mind-nya adalah ekspedisi yang pernah Bapak lakukan mungkin pada saat masih muda. Yaitu ekspedisi ke Everest. Mount Everest ya. Mount Everest. Ya. Nah, bisa diceritakan nggak Pak Iwan seperti apa proses Pak Iwan akhirnya bisa terjun ke ekspedisi itu? Mount Everest adalah salah satu kebanggaan bagi saya. Mount Everest adalah salah satu impian dari seluruh pendaki di dunia, termasuk Indonesia. Jadi Mount Everest itu ketinggiannya 8.848 meter, puncak tertinggi di dunia. Tahun 96, Komandan Jenderal Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto yang sejak kapten kalau tidak salah beliau bercita-cita berkeinginan mendaki Mount Everest, bahkan belum berpikir ada orang Indonesia yang sampai puncak gunung tertinggi di dunia. Dan memang pada tahun 96 itu seorang Prabowo Subianto mungkin terpanggil karena nasionalismenya. Ya, ada Perdana Menteri Malaysia waktu itu, memang Malaysia sudah latihan 3 tahun kalau tidak salah, mau mengibarkan bendera Asia pertama di Everest di juga? Mount Everest. Nah, kita saat itu masih perwira-perwira muda di Kopassus. Akhirnya Pak Prabowo terpanggilannya tersebut cari prajurit-prajurit terbaik untuk diseleksi untuk mendaki ke Mount Everest. Cari pelatih terbaik, cari koordinator terbaik. Ya, dari situlah ya awal mulanya itu. Waktu itu Letnan Kolonel Pramono Edi Wibowo yang ditunjuk sebagai koordinator. Sekarang sudah almarhum Putra Pasarwo Edi. Ini luar biasa dan salah satu panutan saya. Dan memang kepercayaan juga Pak Prabowo kenapa menunjuk misi besar ini Pak Prabowo ini. Dan menunjuk seorang kapten muda namanya Kapten Rohadi. Sekarang sudah purnawirawan, kemudian pangkat terakhir Mayor Jenderal, ya Angkatan 86 sebagai koordinator lapangan. Nah saat itu kami diseleksi lah untuk pendakian Mount Everest. Dan kebetulan di Kopassus itu memang ada spesialisasi di antaranya Spes Dakibu, pendaki serbu. Pendaki serbu. Ya. Apa bedanya pendaki serbu dengan
prajurit Kopassus yang lain? Ya beda, dia punya kemampuan khusus, spesialisnya adalah pendaki serbu. Karena di Kopassus itu ada spesialis daki serbu, ada sniper, ada peralatan, perhubungan, kesehatan termasuk seni demolisi. Oke. Nah termasuk para perwiranya saat itu. Saya perwira muda yang punya kemampuan spes dakibu. Nah kemudian singkat cerita diseleksilah baik fisik, kesehatan termasuk psikologi dan latar belakang kemampuan. Kemudian dari sipil pun sama, cari pendaki-pendaki sipil yang punya pengalaman, diantaranya dari Wanadri. Iya. Sipil juga terlibat ya pada saat itu? Terlibat. Jadi kemarin itu memang ide Pak Prabowo itu luar biasa. Gabungkan anak-anak muda TNI dan sipil untuk bersama-sama membawa kehormatan bangsa. Oke. Ya, jadi TNI-nya itu diwakili Kopassus, kemudian dari sipilnya ada dari Wanadri, dari Mapala UI, dari FPTI, kemudian dari Skyger, ya, yang bergabung di dalam kegiatan ekspedisi. Mulai dari perencanaan, kemudian persiapan sampai dengan pelaksanaan dan pengakhiran. Oke. Gitu. Pak Iwan, saya mau tanya, apa Pak Iwan pernah naik gunung sebelum itu? Minimal gunung bersalju lah. Jujur aja, gunung bersalju tidak pernah, bahkan tidak terbayang. Belum Kita pernah hanya kali ya? kemampuan naik gunung gede dan Pangrango. Itu pun persiapan sebelum berangkat ke Himalaya. Biasanya saya di Kopassus itu hanya naik gunung pemanjatan di Gunung Parang, di Gunung Singgalang, kemudian di daerah-daerah latihan Kopassus, ya Ciwidey, Sukabumi sampai dengan Jawa Tengah. Oke. Jadi kalau gunungnya yang benar-benar gunung ya gunung di kita saja, Gunung Gede Pangrango. Kemudian dulu itu memang saran dari rekan-rekan sipil. Karena sipil rata-rata sudah punya pengalaman, orang-orang yang sudah berkali-kali pendakian gunung, ada di Aconcagua maupun di dalam dan luar negeri. Tapi kita tidak punya pengalaman, dia menyarankan bagaimana waktu itu kita melaksanakan persiapan ke Kartens. Kartens, Ya, sebagai latihan maksudnya? Iya, sebagai latihan. Namun keputusan Pak Prabowo saat itu tidak usah, langsung latihan di Medan sebenarnya. Karena pada saat itu kan baru ada penyanderaan Mapenduma. Oh, Mapenduma, Ya, betul. udah langsung latihan di Medan sebenarnya. Kalau menurut saya itu memang keputusan yang cepat dan tepat. Sehingga kita dengan waktu yang terbatas kita latihan di Medan sebenarnya. Gitu, ini luar biasa. Persiapannya sebelum, kan artinya Pak Iwan sudah terpilih. Ada berapa orang Pak waktu itu Pak yang terpilih Pak total? Sebetulnya antara pendukung, pelatih dan atlet sekitar 40-an lebih. 40-an. Ya, 40-an lebih. Kemudian seleksi kesehatan, kemudian seleksi fisik, seleksi psikologi. Iya. Kemudian kita melaksanakan pemusatan latihan bagi yang terseleksi, yaitu dilaksanakan di Cijantung. Oke. Nah, selama di Cijantung biasa kegiatan kita fisik, kemudian pengenalan tentang pendakian gunung, kemudian alat monitoring, kemudian kita berbagi ilmu lah, bagaimana kemampuan Kopassus, kemudian bagaimana kemampuan sipil, dikolaborasikanlah di situ. Kemudian latihan di gunungnya hanya Gunung Gede dan Pangrango, selama kurang lebih 2 minggu. Iya. Ya, jadi ya mungkin dia suhunya pun tidak sampai 0 derajat. Iya. Ya, mungkin paling dingin hanya 8 derajat, 10 derajat ke Gunung Pangrango. Tapi kita latihan keras memang. Meskipun gunungnya pun hanya ketinggian kurang lebih sekitar 2.900 sampai 3.000 meter. Waktu Bapak ditunjuk, apa yang Pak Iwan pikirkan? Waktu ditunjuk, wah saya nih jadi naik Everest, belum pernah nyentuh es aja, mungkin di kulkas aja mungkin begitu. Nah, prajurit Kopassus itu tugas adalah kehormatan. Tugas adalah segala-galanya. Apalagi ini ya kan diberikan kepercayaan untuk membawa kehormatan bangsa. Jujur aja, ya kan, saya merasa terhormat dan ada ganjalan bagi saya sebelum berangkat itu. Saya belum menikah. Ya kan? Bukan ganjalan dong, Jenderal, berarti kalau belum nikah kan artinya belum Iya, tidak ada yang makanya saya sambil berlatih keras, saya memberanikan diri untuk izin menikah sebelum berangkat. Oh, itu ganjalannya ternyata. Jadi resikonya mati, ya jangan sampai ya, kita tidak punya
keturunan, dan saya sudah pacaran lama sama istri. Ya, saya teman SMP, saya pacaran dari SMA, kurang lebih sekitar 10 tahun 11 tahun saya pacaran. Berangkat ke sana, ya kita harus minta persetujuan Restu, juga ya. dengan pacar. Ya, kita mau melaksanakan tugas yang terhormat dan resikonya mati. Apa Kita kata sepakat untuk ibu? menikah. Apa Ya, kata ibu sebetulnya waktu itu? ya dia berat juga, ya Melarang. berat juga. Tetapi karena memang sudah kontrak jadi anggota tentara yang siap menghadapi tugas apapun meskipun resiko nyawa, ya kan, yang kita korbankan, beliau merestui. Akhirnya kita izin dan kita menikah sebelum berangkat. 1,5 bulan sebelum berangkat saya menikah, tepatnya di bulan Oktober. Ya, Oktober 96 itu nikah. Saya jadi Saya penasaran nih. berangkat Desember Iya. tanggal 18. Oke, Pak Iwan, saya jadi penasaran. Ini Pak Iwan yang nekat terus lanjut atau ibu yang merestui lalu lanjut? Apa jangan-jangan nih? Jadi inilah namanya sudah sehati, dan saya hormat, hargai ya perjuangan, pengorbanan istri saya yang begitu tulus, begitu mendoakan saya sehingga saya bisa berhasil dan selamat. Dan Kang Pabian, saya jujur aja, saya sampai kapanpun hormat sama Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Ide brilian beliau, ya kan, yang luar biasa, bagaimana mengangkat kehormatan bangsa dengan salah satunya keberhasilan ekspedisi Mount Everest. Waktu itu uang tidak ada, sepeser pun setahu saya. Ya, maksudnya untuk uang membiayai ekspedisi, tapi dengan keberanian beliau, pokoknya siapkan personil, material, cari perlengkapan yang terbaik. Padahal ya beliau mungkin setelah itu berbicara, karena cerita juga kepada kita, nggak tahu uang dari mana. Tetapi dengan keyakinan, ya ternyata rezeki jalan dan ada. Gitu. Oke, akhirnya Desember 1996, Pak Iwan dan tim berangkat ke Nepal. Iya. Lalu apa yang terjadi di Nepal pertama itu, Pak? Seorang anak dari negara tropis, ya, tidak pernah menyentuh salju, meskipun sudah berlatih sekeras yang tadi Pak Iwan sampaikan, terus menyentuh salju pertama itu apa yang terjadi di sana? Nah, jadi saya cerita dulu ya, sebelum berangkat itu kita diupacarakan. Diupacarakan. Dilepas betul-betul terhormat. Saya terima bendera merah putih dari Pak Prabowo Subianto. Ya kan, ini adalah amanah, kehormatan yang harus saya jaga. Karena saya perwira pendaki yang tertua sebagai komandan tim untuk membawa kehormatan bangsa. Dari situ aja merinding. Ini tanggung jawab moral saya yang harus dipertanggungjawabkan kepada Pak Prabowo, kepada bangsa dan negara, termasuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan niatan kita, ya dengan totalitas kita melaksanakan suatu misi yang terhormat. Nah, berangkatlah kalau tidak salah tanggal 18 Desember. Mohon izin Jenderal, ketika penyerahan bendera itu apa yang dikatakan Pak Prabowo secara personal ke Pak Iwan? Saya titipkan bendera merah putih untuk dikibarkan di puncak gunung tertinggi dunia. Terbakar itu langsung ya Pak? Jadi ya bayangkan, mungkin nanti Kang Pabian lihat dokumentasinya. Pada saat penerimaan bendera. Seorang Letnan 1 terima bendera merah putih dari Mayor Jenderal Danjen Kopassus yang memang ya saat itu nama beliau begitu ya luar biasa. Saya seorang letnan mendapatkan kehormatan itu yang memang punya tanggung jawab. Saya siap mati untuk membawa kehormatan bangsa. Kembalilah tadi, sampailah ke Himalaya di Nah, sampai di Nepal itu di Kathmandu. Ya. Pelatih kita dari Kazakhstan dan Rusia, namanya Anatoly Bukrev, kemudian Baskirov dan Dr. Evgeny. Sampai di sana tanggal 18, tanggal 20 kita harus sudah berangkat untuk latihan di Gunung Es. Di Gunung Paldor, ketinggian 5.980. Pertama kali berarti itu? Pertama kali. Jadi datang tanggal 18, tanggal 20 sudah berangkat. Jadi belum proses aklimatisasi. Ya kita semangat ya berangkat. Sampai di titik bongkar, ya mohon maaf aja. Saya
sakit. Jalan 102 meter, saya sudah tidak kuat Pak. Saya pusing, saya muntah. Jadi bagaimana perasaan saya sedih, malu, dan bertanggung kepada Pak Prabowo yang menerima bendera putih. Dan pelatihnya keras, kajaksan. Kalau dibilang orang tentara itu kayu laut Pak. Pokoknya Kayu laut itu keras kayu betul itu loh, Pak. keras ya, tidak bisa diganggu gugat, ya kan. Saya berikan kesempatan selama 2-3 hari tinggal di titik itu. Kalau kamu sembuh, kamu bisa nyusul didampingi satu Sherpa. Kalau kamu tidak sembuh, mohon maaf, saya tidak mau bawa kamu. Bayangkan seorang perwira muda yang punya semangat dan mendapatkan kehormatan, ya, membawa bendera merah putih tetapi tidak bisa melanjutkan. Ya, karena di Kopassus lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itu kan terpatri di jiwa kita Pak, di sanubari kita dari senior-senior. Sementara saya, ya kan, belum dimulai, baru akan dimulai saya sudah KO, sudah jatuh. Saya berdoa, saya berjuang, saya bagaimana supaya sembuh. Mungkin doa istri, doa orang tua, dan doa bangsa Indonesia. Makanan tidak saya rasa, semua saya makan. Alhamdulillah 2 hari saya sehat, 2 hari saya sembuh. Puji Tuhan. Kuat Alhamdulillah. juga Bapak ya. Hah? Kuat juga Bapak. Sholat, berdoa. Kuat karena apa? Semangat kita, tekad kita tidak boleh gagal. Ya kan? Lebih baik mati. Artinya pikiran tuh mempengaruhi Pak. tubuh juga ya. Iya, saya harus bisa, saya harus sehat, saya harus bisa, harus sehat. Tapi kalau saya malas, makan juga tidak mau, ini tidak mau, mungkin KO, selesai, sudah. Mau apa jadinya? Mohon maaf aja. Nah setelah itu saya sehat, ayo jalan. Dan dari situ alhamdulillah saya tidak pernah sakit lagi. Ya, pelaksanaan ekspedisi di Paldor itu kurang lebih 1 bulan, suhu kurang lebih -10. Ya, -10 ya. Dari 30 orang kurang lebih sekitar 25 yang bisa lulus ujian di Gunung Paldor. Yang lainnya ya mungkin salah satu yang paling awal hampir gagal kan saya. Iya. Lebih baik hampir gagal daripada gagal betulan. Nah, ya. Kemudian setelah selesai dari Paldor, kita kembali ke Kathmandu. Recovery, kurang lebih sekitar 10-15 hari. Orang recovery, Pak, itu biasa istirahat, makan, tidur, pijit. Kita tidak. Karena waktu terbatas, mari. Saya dengan kawan-kawan, saya punya tanggung jawab, bangun pagi. Kita bina fisik kita latih ya selama 10 hari. Setelah 10 hari, kita persiapan lagi untuk mendaki Gunung Island Peak. Latihan kedua, latihan terakhir. Untuk menentukan siapa saja yang bisa mewakili bangsa Indonesia untuk mendaki ke Mount Everest. Ketinggian 6.200 kurang lebih, Gunung Island Peak. Dari 25, ya singkat kata, kurang lebih sekitar 16 orang. Bukan kurang lebih 16 orang 16 yang orang. terpilih oleh pelatih. Dan tidak ada intervensi siapapun. Pak Prabowo ini menyerahkan kepada pelatih yang tahu pelatih. Dia kan punya pengalaman. Iya. Anatoly Bukrep itu Pak, itu tahun 96. Dia grupnya Rob Hall yang kecelakaan tahun 96 ya korban meninggal di Mount Everest. Salah satu yang selamat itu adalah Anatoly Bukrep. Itu luar biasa. Kemudian yang menentukan dia. Akhirnya terpilihlah 16 orang yang bisa melaksanakan ekspedisi ke puncak Everest. Iya. Nah, keinginan Pak Prabowo waktu itu, ya lewat Pak Pramono Edi dan Pak Parohadi, bahwa kita bikin 2 tim terbagi dari sisi selatan dan utara. Naik dari sisi yang dari berbeda dari maksudnya? sisi berbeda. Karena belum pernah ada sejarahnya, satu negara naik dari 2 sisi sampai di puncak. Itu angan-angan beliau itu. Ini luar biasa pemikirannya. Kalau menurut saya luar biasa. Kalau sempat tembus saat itu fenomenal. Gitu. Tetapi ternyata kita punya rencana, Tuhan punya rencana lain. 16 orang itu Pak, 10 orang dari sisi selatan itu dipimpin saya. 6 orang militer, kemudian 4 sipil. Kalau dari sisi utara itu 6 orang, 4 militer, 2 sipil.
mendakilah. Jadi pendakian itu perlu proses. Karena setelah latihan Alpok, kita tuh terbang menuju ke Lukla. Ketinggian kurang lebih 1.700, Pak. Sampai base camp itu butuh waktu 8 hari. 8 hari itu dari Lukla sampai base camp Everest ketinggian 5.300. Butuh waktu 8 hari. Setiap hari berangkat jam 8 sampai jam 5, jam 7 malam. Jalan kita untuk proses aklimatisasi. Jadi tidak seperti bayangan kita, kok kenapa dari 1.700, kenapa nggak langsung dari base camp aja? Tidak bisa, Pak. Orang yang tidak paham itu, karena kita butuh proses aklimatisasi, proses penyesuaian. Penyesuaian tubuh terhadap kondisi lingkungan. Nah, jadi 8 hari sampai base camp. Nah, sampai di base camp itu, ya kita juga melaksanakan kegiatan acara puja kalau istilah di sana itu. Acara puja selamatan lah untuk pendakian ke Mount Everest. Karena bumi dipijak, langit dijunjung. Kita menghargai, menghormati ya budaya setempat. Ya kan? Jadi sepanjang perjalanan pun mana tempat-tempat yang dianggap mereka suci, ya kita hormati. Tidak boleh bunuh binatang, ya kita tidak bunuh binatang. Kita berdoa di kuil, ya kita berdoa sesuai keyakinan kita ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana diberikan keselamatan, bagaimana diberikan kelancaran, dan bagaimana diberikan keberhasilan. Ya, itulah kita harus betul-betul bisa menempatkan diri dan tidak boleh ada kesombongan. Ini perjalanan sampai dengan base camp itu. Pasti Pak Iwan nggak bisa melupakan detik-detik gitu tuh Pak ya. Iya. Nah, setelah 8 hari berarti ya sampai ke base camp, berarti apakah ada proses lagi yang menentukan tim Pak Iwan itu apakah lanjut apa tidak? Nah ini Pak, masih proses aklimatisasi. Jadi di Paldor juga aklimatisasi, ya kan. Kemudian di Olympic aklimatisasi sama. Pada saat sebelum pendakian juga sama. Kita tidak ujuk-ujuk sampai ke puncak. Kan saya cerita, kita sisi selatan 10 orang Pak. Bagaimana proses 10 orang itu masih seleksi alam juga. Ya, bersama-sama dengan pelatih. Nah kita dari base camp menuju ke camp 1 Pak, itu melewati Kumbu Aispol. Es yang selalu bergerak. Kita pasang jembatan-jembatan ya sampai dengan camp. Ya perjalanan lumayan Pak, sekitar 8 jam sampai 9 jam sampai camp 1 itu. Kemudian sampai camp 1 6.100 itu kita tidak bisa langsung balik lagi atau langsung naik. Kita bermalam di situ karena kemalaman tidak bisa, karena bahaya Pak. Resikonya kalau lihat jembatan-jembatan yang dipasang lubang-lubang ya krepas ya Kumbu Aispol itu sangat berisiko. Kemudian kita melaksanakan istirahat di situ, tapi sebelum istirahat di camp 1 kita naik beberapa ratus meter ke depan ke tempat lebih tinggi sehingga kita bisa melaksanakan istirahat camp 1. Besoknya kita coba lagi jalan naik ke antara camp 1 dengan camp 2. Habis itu kita turun ke base camp. Oh, turun lagi? Turun lagi ke bawah. Nah, dari base camp kita 1 hari, 2 hari kita naik lagi ke camp 1. Bermalam camp 1, naik lagi ke camp 2. Ya kan, di 6.300. Di camp 2 sama juga bermalam. Tapi sebelum bermalam kita naik lagi ke tempat lebih tinggi. Karena apa prinsipnya? Kalau di gunung Pak, sampai di ketinggian, kita jangan langsung berhenti istirahat di situ. Kita harus naik lebih ketinggian, baru kita turun. Dan kalau kita pusing, obatnya hanya 1. Ya, apa itu, Pak? Turun ke tempat yang lebih rendah. Gitu. Jangan dipaksa, apalagi kita kuat, kita militan, langsung naik ke atas, itu berbahaya. Banyak yang tidak paham bagaimana proses aklimatisasi dan bagaimana gunung es. Kita tidak bisa terbayangkan, lihat es aja belum pernah, lihat salju. Saya nggak pernah keluar negeri Pak. Iya dari kampung maksud. Makannya apa sih Pak di sana? Makannya apa? Sampai dengan camp 2 itu kita ada porter. Jadi ada Sherpa, ada porter. Ya sampai dengan camp 2. Bahkan camp 4 ada 1-2 orang juga yang mendampingi Sherpa dan yang porter yang terpilih yang kuat. Setelah camp 4 tidak ada lagi, hanya kita aja sama Sherpa. Jadi kita memang pada saat di titik bongkar sampai dengan base camp, sampai dengan ada pendamping kita, porter dari Sherpa, kita
manjakan sedikit manjakan biar kita siap untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi, ya kan. Jadi seperti itu. Apa tuh menunya? Makanannya ya sesuai dengan keinginan kita. Yang jelas kita harus ada nasi. Ada Ya, orang nasi, Indonesia ya Pak ya. ada telur, juga ada ayam, hal seperti itu. Jadi setelah sampai dengan camp 3, kita turun Pak. Turun ke base camp, bahkan turun sampai ketinggian 2000-an. Untuk recovery. Siap persiapan untuk attack summit. Ya, jadi bukan berarti kok sudah sampai di ketinggian 3.000 tuh dan 6.000 7.000 kok bisa turun lagi ke bawah. Ya itulah proses. Di situ turun beberapa hari, kita betul-betul makan, istirahat, betul-betul makan ini, baru kita naik lagi ke base camp. Nah dari situ 2-3 hari persiapan untuk lanjut sampai dengan puncak. Oke. Nah, sampai dengan camp 3 itu beberapa diperjalankan tidak bisa lanjut. Hanya 3 orang lah yang terpilih oleh pelatih yang layak sampai puncak Everest. Yaitu 3 orang siapa aja? 1, Letnan 1 Iban Setiawan, usia 29 tahun. Kedua, Sersan 1 Misirin. Misirin. Ya, yang ketiga, prajurit 1 Asmujiono. Oh, tentara semua ya Pak? Iya, tentara semua. Ini luar biasa. Anak-anak itu siap mati. Anak-anak itu fisiknya luar biasa. Dan anak-anak itu betul-betul totalitas. Tidak ada takutnya. Iya. Ini saya bangga sama anak-anak itu. Termasuk semua yang lain. Ya, tim itu. Dan yang lain pun yang gagal, legowo untuk memberikan kesempatan bagi yang terpilih oleh pelatih untuk mewakili dari tim semuanya. Oke. Akhirnya tibalah saatnya 3 orang prajurit Ya. muda itu naik ke puncak. Ya, Ada pembagian tugas nggak Pak sebelum ke puncak gitu? ya yang jelas kalau saya kan sebagai komandan tim, Ya. saya yang selalu bawa alat komunikasi. Oke. Bagaimana saya berhubungan dengan pelatih, bagaimana saya berhubungan dengan base camp. Base camp. Ya, kita ada base camp di base camp Everest, ada juga base camp mentransfer ke Kathmandu. Oke. Ya, yang di base camp Everest itu, yang di selatan itu kalau sipilnya ada Adiseno, kemudian ada Ripto, kemudian ada kawan-kawan yang sipil yang lain termasuk tentara yang tidak bisa lanjut. Kalau yang di kota Kathmandunya itu dipimpin Kapten Rohadi. Oke. Dan Kapten Rohadi juga sampai dengan base camp untuk melihat bagaimana kita persiapan di lapangan. Meskipun tertatih-tatih, tapi luar biasa. Kapten Rohadi pun sampai dengan ketinggian 5.300. Itu -10, ini luar biasa waktu itu. Kemudian setelah itu, ya yang saya sampaikan tadi, kita turun lagi ke bawah. Kemudian istirahat, kemudian makan enak, tidur cukup segala macam, baru ke base camp. Nah dari base camp, baru kita pendakian attack summit. Masih ingat Pak tanggal berapa Pak? Kita sebetulnya harapannya itu 16 April Pak. 16 April. 16 April, maunya Pak Prabowo itu saat ulang tahun Kopassus. Iya, betul. Sampai hadiah ya untuk Korp Baret Merah. Kemudian sebetulnya pendakian yang sangat disarankan berdasarkan perhitungan bulan purnama itu adalah 10 Mei. 10 Mei. Hampir semua negara, ada 24 negara di BSM itu. Merencanakan tuh di sekitar 10 Mei berlomba-lomba. Termasuk Malaysia jangan-jangan. Termasuk Malaysia, iya oh, betul. Iya. Kita kan juri sekitar juga, kita pokoknya harus lebih dulu daripada yang lain. Iya. Bayangkan, itu tidak favorit Pak. Di bulan April, kita hajar di April. Komando, infanteri, wah hajar di bulan April. Ya ternyata ya, yang orang tidak bisa prediksi, malah kita berhasil. Ya, bayangkan Pak, kita 3 orang, didampingi pelatih 3, Sherpa yang kuat tuh hanya 2. Apa Sherpa? Sama satu lagi Sherpa. Camp 1, Camp 2, Camp 3. Nah di Camp 3 Pak, di Perengan Pak. Camp 3 itu ketinggian kurang lebih sekitar 6.500 Pak. Iya. Kita terkubur es Pak. Terkubur es? Iya. Kena badai jadi di atau gimana? Perengan, Oh. ya kemudian kena badai, kemudian terkubur es. Kita ya bersih-bersih, buka tenda. Tapi kita selamat. Jadi beberapa hari kita tidak lanjut. Baru setelah itu kita lanjut ke Camp 4. Sampai Camp 4 itu Pak, tengah malam.
Ya kan? Kemudian sampai di camp 4 itu malam, kemudian setelah itu istirahat sebentar, jam 12 kita harus berangkat. Mendaki ke puncak. Dan tidak boleh lebih dari jam 2 siang. Iya. Karena pengalaman dan perhitungan cuaca biasanya badai datang setelah jam 2. Kita berangkat bagaimana mau pasang krempon, pasang baju kan dinginnya bukan main Pak. Udah minus 30, minus 40-an itu, jam 12 malam. Kemudian kita berangkat dan memang sudah tidak ada makanan. Asmijono, Misirin saya itu hanya bergantian aja berbagi sedikit kurma, kemudian ada leci sedikit. Setelah itu tanpa makanan sampai ke atas itu. Start jam 12 malam, kita di kegelapan pakai headlamp Pak. Krak-kruk es. Tidak ada kehidupan lain. Ya kan? Kita sudah menyerahkan diri sama Yang Maha Kuasa. Kemudian sampai dengan terang. Dan sampai kurang lebih 100 meter sebelum Hillary Step itu kita harus terhenti di situ karena rutenya harus diperbaiki. Saya Misirin Asmijono. Akhirnya Sherpa pelatih perbaiki rute. Kemudian ini bagaimana sudah 1:30 padahal kita tidak boleh berjam 2 padahal sudah dekat Pak. Nah, akhirnya ya sudah mereka lebih baik pulang daripada gagal dalam tugas. Termasuk saat di tenda, tanya Misirin sama Asmijono. Ini luar biasa anak-anak sudah total tes. Makanya butuh perhatian, butuh penghargaan. Mereka yang siap mati tapi tidak mati untuk kehormatan bangsa. Kemudian sepanjang jalan banyak jenazah Pak, banyak mayat. Yang kuat di situ tuh terakhir awalnya itu siapa? Misirin Pak. Misirin begitu selesai duluan. Setelah Misirin baru saya. Iya. Asmijono tuh belakangan. Ya kan? Kemudian saya jatuh Pak, untung nyangkut. Saya jatuh kedua kali baru Asmijono nyalip saya, ya kan. Kemudian saya lanjut Hillary Step, Misirin naik ke atas, sebelum puncak Misirin juga sempat pingsan, disalip Asmijono. Ya, sempat pingsan Pak? Iya, Hillary Step itu Pak, di Hillary Step itu ke puncak itu kurang lebih sekitar 50-60 meter. Kita sudah ada puncak semua. Itu sudah jam berapa? Jam 15.20 Asmijono duluan sampai ke tripod itu. Padahal jam 2 sudah dilarang. Sudah dilarang. Tapi karena memang kita tidak berpikir pula, yang penting merah putih berkibar. Kita semua sepakat. Makanya saya bangga sama anak-anak itu. Pelatih juga kita hebat. Kemudian kita sudah di area puncak semua. Asmijono ini pasang bendera tripod. Kemudian setelah itu kita segera turun karena sudah sangat berbahaya. Ya, tapi kemudian, udah sampai puncak sudah ya. Kemudian setelah itu kita kemalaman di ketinggian 8.500. Coba bayangkan, ini mungkin pertama kali ya tim Indonesia yang ada emergency camp. Banyak yang korban meninggal setelah sampai pulangnya kemalaman. Tidak tahan dengan suhu minus 50, 60, kemudian tidak ada tempat untuk tinggal. Nah dulu Pak Prabowo tuh ide brilian bahwa perintahkan di antara camp 4 sama puncak bikin emergency camp. Lengkapi dengan oksigen, lengkapi dengan sleeping bag dan makanan. Ya. Itu idenya beliau. Iya. Perencanaannya beliau. Betul, kita kemalaman jam-jam 7 malam atau 8.500. Berarti berapa? Sekitar 26.000 feet dengan minus 50. Ya kan? Kemudian di situ ternyata tenda ada. Tetapi tenda terbatas. Sleeping bag tidak ada. Matras tidak ada. Kemudian oksigen yang ditimbun tidak ada. Jadi terbatas. Udah kita pasrah. Antara hidup dengan tidak. Akhirnya oksigen tinggal satu, gantian saya Misirin Asmijono, habis itu hilang. Hilang tuh artinya maksudnya? Hilangnya antara sadar dengan tidak, kita pingsan Pak? Pingsan, mungkin tidur, pingsan, pokoknya karena habis oksigen. Begitu pagi-pagi kita seperti ada yang bangun, terbangun. Nggak ada kehidupan lain, semuanya putih. Tapi cuaca bagus. Ternyata kita masih hidup. Selamat. Alhamdulillah. Saya dengar cerita dari almarhum Prabowo Edi Bowo bahwa beliau ditelepon Pak Prabowo, beliau bilang, Pak sampai puncak dan selamat. Padahal orang base camp mengira kita sudah meninggal semua. Kita sudah tidak punya hubungan lagi karena kita tidak bisa kontak lagi. Kenapa Pak Prabowo dapat informasinya sampai puncak dan selamat? Pada saat sampai puncak kan masih bisa kontak, kita sudah sampai puncak. Okay. Tapi kemalaman di 8.500 ya kan kita tidak punya hubungan lagi sampai pagi. Jadi tapi beliau punya keyakinan aja bahwa anak-anak
sampai dan selamat. Padahal kalau orang-orang pendaki gunung di dunia yang ada di base camp memperkirakan kalau kita tidak turun malam itu juga ke camp 4, tidak, mustahil bisa hidup. Apalagi kita dari iklim tropis. Tetapi makanya kebesaran Tuhan. Ya kan? Asbujono, ya kan, sempat takbir, azan termasuk kita di sana, ya mungkin itu doa. Ya. Dulu Pak Prabowo selalu mengingatkan, jangan sekali-kali terbersit untuk menaklukkan puncak Mount Everest. Karena terkesan sombong. Puncak Mount Everest adalah puncak tertinggi dunia. Itu tempat suci. Kita ke sana adalah untuk menziarahi. Ini luar biasa, Pak. Makanya bilang bukan menaklukkan, tapi kita menziarahi puncak gunung tertinggi dunia. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kalau cerita begini, saya terharu. Ya, saya bangga dan saya juga terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih istriku, terima kasih orang tuaku, terima kasih bangsa Indonesia, dan terima kasih khususnya semua tim. Dan keberhasilan ini bukan keberhasilan Iwan Setiawan, bukan keberhasilan Asih Mujono, tapi keberhasilan tim ya atas ide Pak Prabowo untuk kehormatan bangsa. Sampai napas, Pak. Ya. Membayangkan Pak Iwan dan tim berjuang hidup di sana. Artinya Pak, ketika Bapak turun dan sempat hilang tadi ya Bapak sebut, sampai tiba-tiba membuka diri, membuka mata dan lihat putih semua, artinya itu nggak makan ya Pak? Nggak makan. Pak, 3 hari itu tanya misirin, tidak makan Pak. Kita makan, saya nggak tahu misirin, mungkin sama juga. Saya makan tuh muntah Pak. Karena apa? Tidak ada lagi makanan yang bisa hidup. Kita rojok tenggorokan, panas, makan. Hah? Ya, dan itu makanya saya bilang, saya kan Kopassus Pak. Saya hampir semua jabatan di Kopassus Pak, sampai dengan danjen Kopassus. Jadi kalau kita di hutan tropis, banyak yang kita bisa makan, apalagi saya orang Sunda. Tapi di Gunung Es semuanya putih, apa yang bisa dimakan? Nah, bagaimana kita mempertahankan itu? Ya saya bilang salah satunya kita rojok tenggorokan, muntah, panas-panas, masukin lagi. Tapi kan itu tidak, ya kan, tidak berbahaya. Ternyata bisa. Dan itu salah satu semangat, keberanian, motivasi kita untuk mempertahankan hidup. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, ya, keberhasilan, kesuksesan itu ya kalau Tuhan mengizinkan. Tetapi tidak boleh ada kesombongan bahwa kita hebat, kita kuat, karena Tuhan memberikan kesempatan. Jujur, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi Tuhan memberikan kesempatan. Tetapi karena kita disiplin, karena kita juga menyiapkan fisik, didukung perlengkapan yang bagus, pelatihan bagus, kemudian doa, ya, yang kami rasakan. Oke, dan perjuangan Bapak kan belum selesai di situ. Artinya Bapak, Pak Iwan dan teman-teman harus turun lagi ke base camp, dan itu kan juga tidak kalah. Tidak kalah Pak, turun itu kita susah juga, jalan udah lembes Pak. Kadang-kadang seperti kayak pelorotan, kan salju Pak. Kita duduk melorot, berhenti. Sampai di base camp, di camp 4, rupanya ada serpa-serpa yang menyambut kita. Wah, terharu, nangis Pak. Karena mereka mengira Pak Iwan udah nggak. Ya, dan serpa turun duluan Pak. Tidak mendampingi kita di atas. Karena itu dari risiko masing-masing ya Pak? Enggak, sebetulnya tidak boleh. Harusnya dia mendampingi kita. Cuman kan mereka beda juga militansinya. Ya kan dia sudah tahu resikonya. Kalau dia bertahan mungkin di situ mungkin mati juga. Akhirnya mungkin menyelamatkan diri ya. Itu adalah suatu pelajaran bagi kita yang memang kita diberikan keberhasilan itu karena semangat, motivasi, doa, dan perjuangan kita, dan Tuhan mengizinkan. Itu. Kemudian tahu tidak Mas Fabian, ini Pak Prabowo itu luar biasa. Saya ikut laporan kepada Panglima ABRI, Jenderal P.R. Tanjung. Kamu gila, kamu bertanggung jawab. Tapi kalau kau berhasil, saya jemput. Itu kan berarti kalau gagal kita Mount Everest, pangkat, jabatan, kehormatan Pak Prabowo kan habis. Tapi keyakinan demi kehormatan bangsa, pemimpin harus berani. Dan berani menanggung risiko. Kalau gagal, ya siap, ya kan, menjadi sanksi, menjadi korban dari kegagalan tersebut. Tapi kalau berhasil, ya itu memang harus dapat penghargaan. Dan jadi catatan sejarah. Ya, bayangkan saya dijemput 20 jenderal.
20 jenderal. Waktu itu kita bayangkan letnan satu Pak, zaman itu waduh jenderal. Kita tidak pikir lihat jenderal tuh ngeri kan, jemput 20 jenderal. Wah, bagaimana kita suruh cerita kan. Dulu waktu itu Pak Faisal Tanjung, Pak Luhut juga hadir, kemudian Pak Wiranto, semua hadir jenderal-jenderal saat itu tuh. Jadi luar biasa sampai dengan penjemputan itu kami mendapatkan penghargaan penghormatan. Baik dari Bapak Kasat, pada itu Pak Hartono, kemudian Panglima ABRI Pak Faisal Tanjung termasuk Bapak Presiden Soeharto. Kami serahkan bendera merah putih kepada Pak Harto di istana. Kemudian album diserahkan Misirin dan setelah itu dapat penghargaan bintang dari Presiden. Itulah kebanggaan saya seorang letnan dapat penghargaan bintang dari Presiden Soeharto saat itu. Mertuanya Pak Prabowo. Luar biasa. Ini loh. Dan saya diajak untuk sujud syukur ibadah umroh sama Pak Harto dan Pak Prabowo. Bareng gitu. Bareng Pak, bagaimana saya cium Hajar Aswad dijaga sama pasukan-pasukan Baret Merah Arab Saudi sana. Kemudian saya juga sempat sholat tahajud bersama Pak Quraisyha, Pak Prabowo. Ya, suruh sujud syukur, alhamdulillah. Ya, makanya ini kebanggaan bagi saya sebagai prajurit, bukan hanya tugas sebagai tentara untuk perang, tetapi tugas lain pun demi kehormatan bangsa. Siap. Saya pesan juga ya kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, ya kan tidak ada yang tidak mungkin untuk kita sukses, tapi harus diraih dengan perjuangan, dengan prihatin, dengan kerja keras, tidak boleh dengan malas-malasan. Inilah yang memang salah satu pesan dari saya yang sudah pernah mengalami suatu kegiatan untuk mengangkat kehormatan bangsa dan totalitas. Ya, alhamdulillah saya sekarang masih bisa ketemu sama Kang Fabian, ya kan. Saya tugas operasi Timur Timur, Aceh, Poso, Papua. Saya punya istri yang soleh, saya punya anak-anak yang memang menjadi kebanggaan saya. Bahkan anak saya dikasih nama sama Pak Prabowo, namanya Arya Everest Setiawan. Arya Everest Ya, Setiawan. seorang anak ksatria yang dikandung dan dilahirkan. Orang tuanya mengibarkan bendera demi kehormatan bangsa. Inilah apa yang dicari sekarang. Tinggal bagaimana kita, ya kan, tingkatkan rasa syukur kita, ya, tingkatkan terima kasih kita kepada TNI, kepada negara yang sangat kita cintai. Aduh, saya nggak kebayang Pak, rasa kebanggaan itu apa? Ya pasti bertahan sampai sekarang dan terus-terusnya. Pak Iwan, ngomong-ngomong, efek pendakian itu ke Pak Iwan apa? Jadi begini ya, ini kan pendakian Mount Everest itu oksigen sangat terbatas, oksigen tipis lah. Jadi setelah saya turun, seluruh jaringan tubuh saya, Misirin, Asmujono, itu kekurangan oksigen. Bahkan kalau menginjak tanah langsung, itu kayak seperti kesetrum, Pak. Oke. Jadi saya harus dulu chamber selama 3 bulan, berturut-turut setiap hari di Lakespra. Asmujono lebih, karena Asmujono lompat masker, buka kacamata. Bahkan di atas. Asmujono pun sekarang ya matanya sudah buta satu. Ya, perjuangan itu. Asmujono luar biasa. Misirin, ya sekarang rambutnya pun gundul botak. Tapi alhamdulillah. Pak, setelah kita kan menjadi negara Asia Tenggara pertama. Angkatan perang kita negara ketiga di dunia, Pak. Dan 24 negara kemarin, dari 24 negara yang ada di base camp tahun 97, kita yang sampai duluan. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan kita dari iklim tropis dan tidak berpengalaman. Yang orang menganggap sebelah mata. Pelatih waktu datang, Anatoly Bukrev, ketemu sama atlet kita. Apa yang dia bilang ke Pak Prabowo? Saya pengen ketemu anak-anak. Ketemu cerita sama kita, lihat jenazah-jenazah, bagaimana korban. Tetapi dengan keyakinan kita tidak ada terpancar di matanya rasa ketakutan, dia sampai ke Pak Prabowo. Ya Pak,
saya lihat anak-anak punya semangat. Ya 50-50 katanya. Mungkin berhasil dan mungkin selamat, tapi 50-50. Tapi saya lihat dari pancara mata semangat dia. Nah, Pak Prabowo punya keyakinan dan si pelatih bisa melihat bagaimana semangatnya kita yang di lapangan yang siap mati. Alhamdulillah sekarang bisa dapat bintang 3 Pak. Dari kampung. Ya kan, saya sekolah pun tidak punya sandal, tidak punya keluarga saudara tentara, sekarang jadi jenderal bintang 3. Makanya saya alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah saya bersyukur sekarang. Makanya bagaimana kita harus bersyukur, ya kan, bersyukur nikmat yang diberikan. Kita tidak terbayangkan, ya kan, bisa seperti ini. Kita ketemu di Kompas di tahun 2026. Iya, 58 tahun sekarang. Iya. Selain penugasan di Everest, kan Jenderal juga tadi sempat singgung tuh bahwa pernah bertugas di beberapa daerah konflik. Ya. Nah, tapi yang saya mau tanya itu adalah di Papua. Ya. Karena ketika itu Jenderal kalau nggak salah sudah menyandang bintang. Ya. Bintang 1 atau bintang 2 saya lupa, bintang 1. Ya. Dan masih terlibat kontak tembak sama OPM. Iya. Itu jenderal macam apa yang bintang 1 ya sudah dalam posisi yang nyaman tetapi masih rela atau berani dan kontak tembak sama OPM itu. Ceritanya gimana itu jenderal? Kang Pak Bian tahu tidak? Pak Prabowo ini presiden, mayor jenderal, dia terjun Pripol di Magelang, ya di depan Taruna untuk berikan bagaimana contoh leader, pemimpin tauladan, seorang bintang 2, mayor jenderal. Kemudian bagaimana Pak Prabowo juga mimpin operasi Mapenduma bintang 2. Bintang 2. Ya, beliau turun ke lapangan, beliau naik heli. Berapa yang korban operasi Mapenduma? Itu adalah salah satu idola figur saya. Nah, saya juga sama. Saya alhamdulillah menjadi prajurit Kopassus yang dulu dikenal dengan RPKAD dan pengalaman sejarah untuk kehormatan bangsa dan menjaga NKRI, bagaimana penumpasan DT. Saya juga alhamdulillah tidak pernah absen baik di Timur Timur, Aceh, Darmil 1, Coha, Darmil 1, Darmil 2. Ya, kemudian di Papua terakhir. Saya Papua itu menjabat Danrem 173. Oke. Di Biak, tapi wilayahnya Pegunungan Tengah. Ya. Oh, itu daerah merah itu Pak? Ya, tapi saya lebih banyak di Pegunungan Tengah, di Puncak Jaya, di Puncak, di Intan Jaya, di Bioga. Ya, bahkan termasuk istri, anak saya ajak ke sana. Beberapa kali kontak tembak. Saya sudah bilang orang tidak ada takutnya. Ya, tetapi bagaimana kita memberikan contoh kepada anggota. Saya di Hitadipa, saya di tengah sungai, saya ditembakin. Nah, ini Kadis Penat ini saksinya, kolonel dia, pemberani. Ya, Kolonel Rudi dan Brigjen Doni waktu itu masih kolonel, kasih intel saya tuh bagaimana kontak tembak. Anggota kena namanya Prada Salampesi. Dia gendong Kolonel Rudi. Ya kan, rompinya dia Doni bawa, saya dihajar di tengah sungai. Itu ceritanya seperti apa Pak? Konteks peristiwanya. Jadi ceritanya itu saya dapat laporan bahwa satu anggota kena tembak di Hitadipa. Oke. Dari jarak berapa? 200 meter. Wah, saya nggak yakin juga. Apakah betul? Ya kan, jarak meter. Saya datang ke lokasi, Pak. Dan mungkin belum pernah ada seorang jenderal datang ke Hitadipa, Pak. Dari Intan Jaya masih 12 kilo, Pak. Jauh itu. Kemudian saya pelajari di situ di mana anggota kenanya. Di pos belakang. Dari mana penembaknya? Dari seberang. Sungainya lebar, Pak. Sekitar 150 meter. Oh, di situ. Saya olah TKP di situ, investigasi untuk mengevaluasi betul tidak bagaimana kejadiannya. Nah, kemudian setelah itu saya bilang, coba cek titik penembaknya di situ, bersihkan dulu. Lama anggota tuh nggak maju-maju. Bersihkan, saya bilang sama saya. Tapi betul Pak, anggota maju, ada dalamnya Letkol Beni. Kemudian kasih intel saya Kolonel Doni, Kadis Penat sekarang. Sekarang Kadis Penat. Ada Kolonel Rudianto, ada Wilson, sekarang Brigjen juga di Kostrat. Kemudian maju. Begitu di tengah sungai, dihajar Pak saya, dangdung tengah sungai. Saya ada orang Den Intel yang mengamankan saya berdua, guling-guling di tengah sungai. Anggota kena satu, namanya Prada Salampesi. Amankan, bawa ke belakang Pak. Senjatanya dibawa sama Kolonel Doni, kemudian orangnya digendong
ya sama Kolonel Rudianto. Wilson ngamankan saya. Itu. Jadi seperti itu bahwa saya seorang jenderal pun resikonya sama dengan seorang Prada. Ya bahkan tahu begitu saya di tengah sungai saya yang dihajar, tapi ya alhamdulillah ya masih berikan keselamatan. Bapak balas nggak tuh Pak? Balas. Tapi kan balas kita harus terukur. Iya. Titik mana jangan sampai buang peluru sembarangan. Menembak itu Pak harus terbidik. Ya, jangan sampai salah sasaran. Jangan sampai buang-buang peluru. Itu pertama, selamat. Terus yang kedua, ada kejadian anggota kita meninggal. Terus pada saat evakuasi kita dihadang lagi. Ya, tiba-tiba di kebun ada pendeta yang meninggal kena tembak. Sama siapa? Pendeta Yeremia. Saya bilang nggak tahu. Yang jelas anggota kita mati. Kemudian kita evakuasi, ditembakin, kita balas, ada yang meninggal. Itu kan dituduhnya tentara Pak? Tentara. Datanglah dibentuk. Waktu itu kalau tidak salah Pak Mahfud yang bentuk tim investigasi. Pimpinan Pak Kompolnas, Pak Benny Mamoto. Benny Mamoto. Ya, ada dari Komnas HAM dari mana-mana. Saya sampaikan, saya jelaskan kondisinya seperti ini. Silakan Bapak kalau mau ke TPKP saya ajak. Yang jelas anggota kita sudah jelas mati. Ya kan? Kemudian kita evakuasi, kita ditembakin lagi, kita balas, tiba-tiba Anda meninggal. Sama siapa ya nggak tahu. Karena kita yang ditembakin, yang jelas anggota kita mati. Iya. Artinya itu bukti juga bahwa bukan tentara yang melakukan itu. Ya, kemudian investigasi. Pak mau ke sana boleh, saya bilang. Cuman resikonya begini, kita tidak punya kendaraan. Waktu itu, sekarang luar biasa, Bapak Kasat, Panglima TNI, semua kendaraan didukung. Ya, untuk mendukung satuan di depan. Dulu tuh kita menggunakan double kabin, punya bupati, punya proyek, hanya punya double kabin. Hanya ditentukan akhirnya Pak bisa sekian orang aja. Tapi resikonya bahwa kita kemungkinan akan dihadang. Gak apa-apa katanya, karena kita tidak mungkin dihadang. Kita dengan para pendeta ya sudah silakan Pak. Yang jelas amankan. Betul Pak. Begitu selesai dari TKP, pas pulangnya kurang lebih 1 kilo dari Pagamba, ikan kita dihajar dangdung-dangdung 3 orang kena. 1 Pak Bambang Purwoko, dosen UGM. UGM betul. Kena kakinya. Yang kedua, Sersan Faisal dari Gorontalo, jebol perutnya Pak. Sampai meluk-meluk saya, tapi teriak Pak. Ya kan, teriak. Otak manasa, karena dulu saya dan brignya dia. Padahal itu dia udah siap mati Pak. Udah kemana-mana. Oh ini mati, saya mungkin gak tertolong. Ya udah, dia bangga bersama komandan katanya, kontak tembak. 1 ada dari Kostrad. Bayangkan, Kopassus, ada 6 orang ikut saya, ngejar. Akhirnya kita berhasil tinggalkan Glen Ground. Itu ada jenderalnya dan Puspom TNI. Ada Majen Asep Subarkah dari BIN. Ada Kolonel Daru dari BIN. Itu. Akhirnya kita berhasil selamatkan ke Intan Jaya. Pak Bambang Purwoko. Sampai dengan Pak Pratikno itu telepon saya. Bagaimana kondisi Pak sudah berhasil diselamatkan. Cuman tidak bisa dievakuasi karena cuaca tidak ada pesawat bisa terbang. Besok ya baru terbang. Alhamdulillah selamat. Ya kan, sampai dengan dirawat di Jakarta, kemudian ke Jogja. Tapi setelah itu kabarnya meninggal karena COVID. Jadi meninggalnya COVID ya, bukan karena tembak. Tembak berhasil diselamatkan. Yang prajurit tadi apakah selamat Pak? Selamat juga. Oh, sekarang masih ujubol Pak. Tapi itulah karena kebesaran yang Maha Kuasa, saya berhasil lagi diselamatkan. Saya banyak kejadian-kejadian yang memang seolah-olah saya masih diberikan perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Saya nggak tahu juga, yang jelas saya berhasil terus. Saya pernah waktu kecil Pak, saya kelindas mobil. Orang pikir saya mati, tapi alhamdulillah saya masih hidup. Masih hidup, masih naik Everest lagi. Saya mau Everest, alhamdulillah masih. Ya kan, daerah operasi. Jadi alhamdulillah pengalaman saya jadi tentara Pak. Saya tidak pernah naik pesawat kalau tidak jadi tentara. Ya naik pesawat pertama langsung loncat dari pesawat. Ya kan, sekarang makanya banyak bersyukur saya bisa datang ke pulau-pulau yang ada di Republik. Dulu waktu di Kopassus itu karena saya pengalaman Everest, saya pernah juga bawa ekspedisi poligon, mengibarkan bendera merah putih di seluruh puncak tertinggi di Indonesia. Saya juga bikin ekspedisi Bukit Barisan, bikin ekspedisi Katulistiwa yang selalu berkolaborasi dengan media, dengan wartawan, dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan peneliti, alhamdulillah. Kolaborasi itu turunannya Pak Prabowo dulu ya, legasinya dia ya. Makanya saya dimanapun kita berada, saya senang bersilaturahmi.
senang mencari teman. Seperti pepatah Pak Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, tapi musuh satu terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya, kita berbuat baik Pak, belum tentu ada orang suka. Keberhasilan saya, keberhasilan tim, belum tentu orang suka. Betul lah. Makanya kita harus selalu bijak, ya kan, di dalam kehidupan ini. Selalu bersyukur, selalu mengevaluasi diri, jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga, jaga kehormatan kesatuan, hormati orang tua, sayangi istri dan keluarga. Lungsur langsar, cayana herang, laukna benang. Rincik rincang, naik necek, kata raja pam. Pam 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 pam. Menurut seorang Pak Iwan, apa akar persoalan di Papua dan bagaimana cara memutus kekerasan di sana, Pak? Saya tugas operasi Timur Timur Aceh Poso Papua. Kalau ditanya mana yang lebih berat, Papua. Kalau ditanya mana yang lebih berat, Papua. Medannya berat, cuacanya berat, alamnya berat. Ini perhatian pemerintah sudah sangat luar biasa. TNI turun betul-betul totalitas mengabdi untuk negeri. Ya, pendekatan Papua yang jelas harus pendekatan kesejahteraan. Dan itu pun sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh TNI. Ya, tetapi masih ada beberapa tempat yang belum optimal tersentuh karena luasnya Papua. Bayangkan, saya pernah danrem di mana-mana. Pernah danrem di Jakarta, pernah jabatan di Gorontalo, di Sulawesi, di Kalimantan. Ya, dibanding Papua Pak, antar distrik harus pakai pesawat. Iya. Bayangkan, ada pesawat belum tentu bisa terbang. Begitu terbang, belum tentu bisa mendarat. Begitu mendarat, belum tentu aman. Setelah mendarat, belum tentu bisa kembali. Itulah Papua, Pak. Jadi ya memang kita harus bersinergi. Jadi bukan hanya tugas TNI. Tidak bisa Papua itu diselesaikan sama TNI. Tapi semua anak bangsa ya harus bisa membantu menyelesaikan Papua dengan bekerja sama. Bagaimana ya kan TNI bekerja, bagaimana Polri bekerja, bagaimana Kementerian Lembaga juga, bagaimana dokter, bagaimana guru, ya bagaimana pembangunan yang harus dikawal. Makanya kalau tentara diperbanyak di Papua, saya sangat setuju. Tetapi apa? Untuk pendekatan kesejahteraan, untuk pendekatan pembangunan. Ya, Babinsa di Papua tidak bisa dilakukan seperti di Jawa. Di kita itu satu Babinsa itu bisa 3 desa. Di sana coba aja di Intan Jaya, Babinsa 10 orang, 5 orang, nggak bisa Pak. Karena resiko keamanannya, medannya juga begitu berat. Jadi orang kan banyak tidak paham. Jadi pendekatan Papua, pendekatan kesejahteraan. Ya, pendekatan pembangunan. Bagaimana dana dari pemerintah harus betul-betul sampai ke tangan masyarakat Papua. Yeah. Jangan dirampok oleh orang-orang yang berseberangan, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengangkat senjata untuk mengintimidasi masyarakat. Kasihan. Okay. Ya. Jadi TNI sudah totalitas. Sekarang Bapak Kasat, Panglima TNI, Bapak Menhan, bagaimana air, bagaimana TNI datang, lampu terang. Ya, terang. Bagaimana sayurannya dibeli, bagaimana makan bergizi. Dia di tempat terluar, terisolir, terdalam, tersulit. TNI harus hadir di tengah-tengah itu. Jadi intinya Papua harus diselesaikan oleh semua anak bangsa. TNI, Polri, masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat Papua. Sekarang Papua sudah lebih baik dari sebelumnya. Besok akan lebih baik dan seterusnya mudah-mudahan lebih baik. Oke. Ya. Amin, Pak. Amin. Saya happy, Pak. Pak Iwan bilang pendekatannya kesejahteraan bukan pendekatan militeristik ya, Pak ya. Karena itu udah nggak relevan lagi mungkin ya, Pak di sana. Oke. Pak, pertanyaan terakhir Pak dari kami, Pak. Pak Iwan, kami generasi muda mungkin butuh petuah dari Pak Iwan. Apa kira-kira yang bisa kami pedomani nih untuk menjalani hidup di Indonesia ini ke depan? Sebetulnya mudah. Kalau menurut saya, mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Yang kedua, kita harus disiplin. Disiplin diri kita. Bagaimana disiplin diri kita? Ya, bagaimana kita menjaga diri kita, ya kan, tidak mudah terhasut, tidak mudah terprovokasi, ya, dengan perkembangan teknologi sekarang. Banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari perkembangan teknologi dengan kemajuan zaman. Ya. Tapi banyak juga hal-hal yang merusak moral kita. Waspadai sekarang dirusaknya generasi muda dengan narkoba, dengan judi online, dengan video-video yang tidak senonoh yang merusak moral. Ya mohon maaf, dulu kita lihat foto porno aja tidak bisa. Di mana sekarang? Ya anak-anak sekarang. Ya banyak korban-korban generasi-generasi muda yang mengkonsumsi narkoba. Banyak yang hancur gara-gara judi online. Jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga, jaga kehormatan satuan. Keberhasilan, kesuksesan tidak ada yang tidak mungkin bisa diraih. Tetapi harus diraih dengan kerja keras, dengan semangat, dengan disiplin, dan tidak boleh sombong. Pesan saya juga, ya kan, saling menghargai, saling menghormati Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, toleransi yang harus kita jaga. Jadikanlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menjadi contoh dari semua negara-negara yang bisa saling menghargai dan menghormati dengan keberagamannya. Satu cita-cita, satu tujuan. NKRI harga mati. PAM. 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 Oke kalau gitu, Letnan Jenderal Iwan Setiawan, kami terima kasih banyak Sama-sama, atas terima kasih. sharingnya Pak Iwan, petua-petua dan juga cerita pengalaman Pak Iwan baik di Everest, penugasan di Everest sampai di daerah-daerah operasi. Semoga sahabat kompas.com yang menonton kisah Pak Iwan itu menjadi tercerahkan dan yang paling penting menginspirasi Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak Iwan sekali lagi. Kami sudah diberikan kesempatan. Sampai jumpa nanti di cerita-cerita Pak Iwan selanjutnya. Terima kasih. Kami mohon maaf Siap. kalau ada tutur kata penyampaian saya yang tidak pas karena emosi saya, ya kan, kebanggaan saya, ya kan, atas pengalaman-pengalaman yang selama ini saya alami. Sekali lagi terima kasih. Kompas Jaya, sukses selalu. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Oke. PAM. Pam. Oke, itu dia sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol kita dengan Letnan Jenderal Iwan Setiawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Brigade Podcast karena setiap misi punya arti.